Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Mentari Ilmu. Ketemu lagi dengan Mr. Purkon dalam kajian Tadabbur Surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Apa itu Al-Quran dan apa itu ilmu pengetahuan? Oke, baik solih-solihah. Al-Quran adalah pedoman hidup umat Islam. Dan ilmu pengetahuan adalah semua informasi, fakta, dan pemahaman yang diperoleh manusia melalui belajar, penelitian, dan pengalaman. Oke, lanjut. Kita ke part berikutnya. Oke, solih-solihah, siapa yang hafal surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5? Oke, solih-solihah, sebelum kita membaca surat Al-Alaq, kita harus tahu dulu Al-Alaq itu artinya apa. Al-Alaq artinya segumpal darah. Dan surat ini tergolong surat Makkiyah karena diturunkan di kota Makkah. Dan jumlahnya ada 19 ayat. Tapi untuk materi hari ini kita cukup membacakan ayat 1 sampai ayat 5 saja. Oke, kita mulai dari tahun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Masya Allah. Oke, solihah, tadi telah selesai kita membacakan surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Yang artinya ayat 1 adalah bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat kedua, dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Ayat ketiga, bacalah Tuhanmu yang maha mulia. Ayat keempat, yang mengajar manusia dengan pena. Dan yang kelima, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Masya Allah. Oke, solihah. Untuk selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang asbabun nuzul surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Oke, untuk asbabun nuzul surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5 menurut riwayat yang sahih dari Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, peristiwa ini terjadi sedang berhalwat menyendiri di Gua Hira untuk bertafakur dan ketika Rasulullah menjauh dari kebiasaan jahiliyah masyarakat Quraisy. Pada suatu malam di bulan Ramadan, datanglah malaikat Jibril membawa wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril memerintahkan Nabi untuk baca Iqra, tetapi Rasulullah menjawab, "Ma ana biqari." Apa yang aku tidak bisa membaca. Jibril kemudian merangkulnya dengan kuat dan kembali memerintahkan untuk membaca. Tetapi Nabi Muhammad tetap memberikan jawaban yang sama. Ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Hingga pada kali ketiga Jibril menyampaikan wahyu Allah. Perlu digarisbawahi di sini, solihah. Untuk ma'an Nabi Qori ini, aku tidak bisa membaca ini bukan berarti Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca. Tetapi Nabi Muhammad bingung ketika sama malaikat disuruh ikuti saya, Iqra, bacalah. Bukan berarti Nabi Muhammad suruh membaca, tapi suruh mengikuti apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Setelah malaikat Jibril
melanjutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Nabi Muhammad lantas mengikuti. Jadi bukan berarti Nabi Muhammad tidak bisa membaca. Nabi Muhammad sangat-sangat bisa dan sangat-sangat masyhur karena kenabian yang dimiliki oleh layaknya seorang nabi. Kita akan membahas makna dan hikmah dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Baik soleh-solihah, makna dan hikmah dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5 yaitu ayat 1 pentingnya ilmu dan membaca, yang kedua Allah sebagai sumber ilmu, dan yang ketiga manusia diciptakan dari sesuatu yang hina, terus segumpal darah, 4 pena sebagai sarana ilmu, dan kelima ilmu berkembang sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oke, solih-solihah, untuk kesimpulan materi hari ini yaitu kita sebagai umat Islam sudah selayaknya kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman utama dalam mencari ilmu dan menjalani kehidupan. Oke, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan mengamalkannya untuk kebaikan umat manusia. Semoga kita semua dapat membaca dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Oke, cukup sekian soleh-solihah karena waktunya sudah habis. Terima kasih banyak. Semoga menjadi keberkahan tersendiri. Dan terima kasih sudah menyimak. Dan selamat berbuka puasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.